Sahabat muda berprestasi, pada kesempatan kali ini Pak Santo akan menjelaskan tentang floor price. Apakah floor price itu? Floor price adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga barang tertentu di pasaran. Mengapa pemerintah melakukan tindakan tersebut? Pemerintah melakukan tindakan ini dalam rangka melindungi produsen agar tidak merugi, karena harga pasar barang yang sesungguhnya sebelum pemerintah menetapkan floor price terlalu rendah. Kemudian apakah dengan dinaikkan harganya oleh pemerintah melalui floor price, konsumen atau pembeli merasa diberatkan? Tentu saja di dalam menaikkan harga barang tertentu tersebut pemerintah sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, sehingga sesuai dengan tugas pemerintah melindungi konsumen dan produsen bisa dicapai. Artinya, konsumen tidak akan merasa keberatan ketika harga dinaikkan, dalam arti dia bisa menjangkau untuk membelinya, dan produsen tidak merugi, sehingga masih ada keuntungan yang dia terima karena pemerintah menaikkan harga barang di pasaran. Berikutnya adalah apakah dampak yang ditimbulkan dari floor price? Intinya, dampak yang ditimbulkan oleh floor price itu kebalikan dari ceiling price. Untuk mendeteksi apakah dampak floor price, kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar dibentuk oleh pertemuan antara kurva permintaan berwarna putih dengan kurva penawaran berwarna hijau. Dan titik perpotongannya itu atau titik pertemuannya itu adalah titik keseimbangan pasar. Berarti posisinya di sini. Kita beri simbol E. Kita tarik garis ke sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Maka dapat diartikan bahwa harga keseimbangan pasar itu berada di posisi sini. Misalkan aja 2000. Sedangkan jumlah keseimbangan pasar berada pada titik di sini. Misalkan aja 40 begitu. Inilah harga barang tertentu yang ada di pasaran, yaitu sebesar 2000. Nah, kondisi ini dianggap oleh pemerintah terlalu merugikan produsen atau produsen tidak mendapatkan keuntungan, sehingga pemerintah menerapkan floor price dengan menaikkan harga pasaran 2000 ini menjadi, misalkan saja pemerintah mengambil sikap menaikkan harga sebesar 3000. Kemudian floor price sebesar harga 3000 ini kita coba tarik garis ke kanan ya. Nah, saya sebut dengan garis bantu ya. Nah, garis bantu ini berpotongan dengan kurva permintaan di sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah ini. Nah, otomatis angka di sini yaitu di bawah 40, misalkan aja 20. Bisa kita simpulkan 20 ini adalah jumlah permintaan akibat dari floor price. Nah, sehingga bisa kita simpulkan yang pertama, jumlah barang yang diminta akibat diterapkan floor price yaitu sebanyak 20 unit. Atau 20 kilo atau 20 ekor tergantung satuannya ya. Berarti di sini mengandung makna sebelum floor price yaitu di harga 2000, permintaan konsumen sebesar 40. Tetapi setelah floor price diterapkan, maka permintaan konsumen menjadi 20. Kemudian dari garis bantu ini berpotongan dengan kurva penawaran berada di sini ya. Kita tarik garis ke bawah. Berarti posisi di sini. Otomatis angka yang ada di sini adalah di atas 40. Misalkan aja 70. Artinya jumlah barang yang ditawarkan ketika diterapkan floor price yaitu sebanyak 70 unit. Dengan kata lain, sebelum floor price jumlah barang yang ditawarkan 40, setelah floor price akan menjadi 70 unit. Nah, ketika ditanyakan itu perubahan permintaan berapa, kalau ditanyakan perubahan permintaan berarti selisih antara permintaan sebelumnya dengan permintaan setelah floor price.
dari 40 ke 20. Selisihnya berarti 20. Berarti perubahan permintaan itu sebesar 20. Tetapi kalau ditanyakan berapa akibat floor price permintaannya, yang menjadi 20. Kebetulan antara 20 di sini dengan perubahan permintaan di sini 20 juga sama. Kebetulan. Kita coba lihat yang HIS-nya. Ketika floor price diterapkan, perubahan penawarannya sebesar 70 dikurangi 40 berarti 30. Dalam arti 20 ini, yang 20 ini tadi turun, sedangkan yang 30 di sini naik. Berikutnya, hal yang perlu kita ketahui adalah apa yang terjadi dengan adanya floor price itu, yaitu terjadi perubahan permintaan naik 20. Kemudian kesimpulan ketiga yang dapat kita ambil, jumlah barang yang diminta dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan pada saat diberlakukan floor price itu lebih kecil dibanding dengan jumlah barang yang ditawarkan. Demikian pula kita bisa tuliskan jumlah barang yang ditawarkan, otomatis tandanya berubah begini dan di sini begini. Ini sebenarnya dua pengertian yang sama ya, cuman cara menulisnya kalau ini yang di depan adalah HID, yang di depan yang ini adalah HIS. Kondisi semacam ini bisa kita sebut dengan kekurangan permintaan, yang sering disebut dengan istilah lain shortage demand. Tetapi yang kedua ini terjadi kelebihan penawaran, yang sering disebut dengan istilah lain excess supply. Meskipun sebenarnya antara shortage demand dan excess supply itu sama, tetapi hanya cara menyatakannya atau cara menuliskannya aja yang berbeda. Kemudian kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil adalah area dari shortage demand atau excess supply itu berada di mana. Nah, area dari shortage demand dan excess supply itu berada di sini. Ya, ini adalah areanya. Kalau ini Pak Santo kasih simbol, kemudian ini Pak Santo kasih simbol B, maka area dari shortage demand and excess supply yaitu ABE. Area shortage demand atau excess supply yaitu A, B, dan E. Demikian sahabat berprestasi terkait dengan floor price.